Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Yudiani, guru IPA SMP Negeri 2 Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 22001033923097 Pada hari ini, Selasa, 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi gangguan pada ginjal dan upaya pencegahannya dengan menggunakan model problem-based learning kurikulum 2013. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dasinya ditata yang rapi. Semua sudah pakai dasi ya. Dasinya ditata yang rapi. Ya. Siapa lagi yang dasinya belum ditata rapi? Sudah ganteng, sudah cantik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini semuanya masuk ya? Masuk ya. Nihal ya? Iya. Alhamdulillah. Bukunya sudah dikeluarkan? Ya, bukunya dikeluarkan, dibuka. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas apa anak-anak? Apa? Sistem ekskresi. Coba siapa yang masih ingat tentang sistem ekskresi itu apa? Novi? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan. Ya, betul sekali ya. Jadi sistem ekskresi itu apa anak-anak? Apa anak-anak? Pembuangan zat sisa atau racun dari dalam tubuh ya. Yang sudah tidak diperlukan tubuh. Lewat apa toh? Lewat organ apa toh itu? Ya, Ilham. Kupahat ginjal alias kulit paru-paru hati ginjal. Iya, kupahat ginjal ya. Apa tuh kupahat ginjal itu? Kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Jadi ada 4 organ ekskresi pada manusia. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ya, ternyata materi minggu lalu masih ingat ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi hari ini, melanjutkan materi yang kemarin ya. Ini anak-anak, materi kita hari ini ya. Kalian kan kemarin sudah belajar ginjal, fungsinya ginjal. Apa kemarin? Pembentukan urin di ginjal. Nah, hari ini kita membahas tentang gangguan atau penyakit pada ginjal dan bagaimana cara mencegahnya. Katanya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Katanya tadi mau nonton video ya? Nah, silakan ditonton videonya. Video apa tadi yang sudah kalian saksikan itu? Tuhan. Proses cuci darah atau hemodialisa. Proses cuci darah atau hemodialisa. Kira-kira kenapa teman-teman? Kok ada seorang yang harus melakukan cuci darah seperti
Katanya bisa. Katanya menjadinya bisa gitu ya. Pola hidup sehat agar kalian tuh nanti terhindar dari gangguan ginjal, karena ginjal itu adalah salah satu organ yang sangat penting. Kalau sampai rusak ya seperti itu tadi, harus cuci darah gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah nanti kajian literatur dan diskusi, kalian dapat menganalisis struktur dan sistem ekskresi pada manusia. Tadi ada berapa sistem ekskresi pada manusia organnya? Ada 4. Jadi kalian nanti bisa menganalisis fungsinya apa, yang dikeluarkan apa, cara mencegah penyakitnya bagaimana, itu nanti dipelajari. Terus yang kedua, setelah praktikum ya, nanti kalian dapat mengaitkan hubungan antara sistem kerja ginjal dengan jumlah konsumsi air putih yang kalian minum setiap hari. Yang ketiga, kalian nanti dapat menelaah apa saja atau gangguan-gangguan pada ginjal itu dan apa atau penyebabnya. Jadi nanti kalian bisa hati-hati ya. Terus yang terakhir, yang nomor 4, itu kalian dapat mengemukakan upaya-upaya apa saja yang bisa kalian lakukan, yang secara yang sederhana yang bisa kalian lakukan untuk terhindar dari penyakit ginjal. Nah, terakhir nanti kalian dapat membuat sebuah poster ya. Kalian dapat membuat sebuah poster tentang upaya menjaga kesehatan ginjal. Nih, penilaian ya. Penilaian masih seperti materi sebelumnya. Ada sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Kegiatan pembelajaran itu yang pertama, kalian nanti nyimak video. Jadi saya nanti punya video TikTok. Seneng toh TikTok kan? Biasanya nonton video TikTok. Nggak tahu nanti kalian sudah pernah lihat apa belum di TikTok. Nanti saya ambil dari TikTok yang agak singkat ya. Dan mungkin saya yakin kalian semua sudah punya TikTok. Peraturan kelas kita ya, Aldi, diperhatikan. Ini peraturannya, diperhatikan ya. Yang pertama, tidak menggunakan HP kecuali instruksi dari guru. Pretest ya. Pretest ini ada nanti kalian mengerjakan soal di Google Form ya. Linknya saya share di grup kelas. Nanti silahkan dikerjakan. Ini tentang pembelajaran hari ini ya. Siapa kita? Espan 2. Espan 2. Espan 2. Espan 2. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran ya. Mau lihat video lagi? Mau. Ya, ini video TikTok. Silahkan disimak ya. Ini cuma durasinya sebentar. Jadi kalian harus benar-benar teliti nyimaknya. Ya, ada tulisannya. Ini fokusnya di tulisan anak-anak. Ya, jadi nanti kalian silahkan fokus ke tulisan. Sudah bisa menangkap? Ya. Sudah bisa menangkap? Ya. Tidak perlu diulangi? Ya. Oke. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Coba Sela. Yang keras Sela. Penyesalan seorang karena dulu tidak mengikuti perintah hanya rajin minum air putih dan lebih memilih minum minuman. Ya. Itu adalah dari kata-katanya ya, kita bisa nangkap tadi dia itu menyesal dulu disuruh orang tuanya rajin minum air putih, tetapi katanya pahit, tidak enakan yang berwarna seperti apa, cah boba gitu ya, ya kopi gitu ya, dan tidak mau minum air putih sama sekali. Akhirnya dia menyesal. Kenapa dia menyesal kira-kira? Karena dia sedang
Sedang apa? Sakit? Kira-kira sakit apa? Ginjal. Itu tadi proses apa itu anak-anak? Proses cuci darah. Nah, seperti itu ya. Terus siapa yang ingin mengaitkan permasalahan tadi dengan materi yang kita pelajari hari ini? Coba Levia. Ya. Bagaimana pengaruh kebiasaan minum air putih dengan kesehatan ginjal manusia? Baik, itu nanti sebelum kalian memecahkan permasalahan itu, silahkan kalian lakukan praktikum agar nanti kalian dapat kalian nanti dapat menemukan jawabannya. Ya, kenapa toh kok air putih itu sangat berkaitan dengan kesehatan ginjal manusia? Itu nanti silahkan kalian praktikum berkelompok. Kelompoknya biar adil, ada cewek, ada cowok ya. Nanti cowok semua. Ruwet ya. Ya, jadi nanti yang cowok berhitung dulu ya, 1 sampai karena ini beri 5. Jadi yang cowok hitung sampai 5, nanti setelah 5 balik ke 1 ya. Boleh ya itu. Yuk Adi, terakhir 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Hafal ya nomornya. Silakan yang 1 berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2, ya. Kumpul kelompok 1 di selatan ya. 1, 2, selatan, 3, 4, tengah, 5-nya di sini. Berhadapan. Bentuknya berhadapan. Silahkan dipelajari LKPD-nya, dibaca praktikum apa, alat bahannya apa yang harus kalian lakukan, dibaca. Kalau ada yang tidak paham, silahkan angkat tangan, bertanya. Nanti kalau kalian sudah paham, silahkan ambil alat praktikum di belakang, 1 kelompok 1. Ya, silahkan dibaca-baca dulu. Sudah paham apa yang harus kalian kerjakan nanti? Sudah? Kalau sudah, setiap kelompok, perwakilan kelompok, silakan mengambil 1 set alat di belakang. Hati-hati. Nyanek le di Aldi. Wes. Hati-hati ya. Hati-hati karena ada barang pecah belah, harus ekstra hati-hati ya. Silahkan susun alat sesuai LKPD. Biarkan sampai turun dulu, nanti diuji sampai habis ya nanti ya. Di sana ya. Itu kan jalan di sana. Oh, sampai sebentar sana gitu joki. Waktunya sih.
Hati-hati ya. Ya Allah, ini kapan selesai? Halo? Sudah siap? Ya. Nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 presentasi, kelompok 4 menanggapi, dan nanti kelompok 5 kebagian menganalisis sama kesimpulan ya. Oke. Kelompok berapa, 1 atau 3 dulu? 1 dulu apa 3 dulu? Oh ya, silakan 3 dulu maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya adalah Amanda Malakari. Nama saya Salama Resya. Namanya Muhammad Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil dari KPU kami. Diperhatikan ya. Yang nomor 1, bagaimana perbedaan warna dan kesalahan sebelum dan yang ketiga, jika volume air untuk campuran diasumsikan sebagai air yang kita minum setiap harinya dan lama penyaringan diasumsikan sebagai berginjal, jelaskan analisismu. Semakin besar volume air putih, semakin cepat penyaringan. Yang keempat, apa sajakah penyebab gangguan pada ginjal? Penyebab penyakit ginjal diantaranya kurang minum air putih dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan pada ginjal? Salah satu upaya mencegah penyakit ginjal adalah mencukupi kebutuhan air putih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Tadi kelompok 4 sudah memperhatikan. Silahkan untuk menanggapi dari presentasi dari kelompok 3. Apakah penyebabnya ginjal hanya karena kurang minum air putih saja? Tidak, itu hanya beberapa contoh dari penyebabnya. Di antaranya yang lainnya adalah karena faktor keturunan, pola hidup yang tidak sehat, dan sering menahan kencing. Duh, gimana? Sudah? Ada lagi pertanyaan? Aldi, silahkan. Berapa banyak air putih yang paling baik kita konsumsi per hari? Ya, berapa banyak air putih yang kita konsumsi setiap hari? Sekitar 2 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ya, 8 sampai 10 gelas per hari atau berapa? 2 liter. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Fitiara Yafika. Saya Fania Itza Naswa. Saya Andika Ivan Maulana. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk air, yang pertama 100 ml, kedua 200 ml, ketiga 300 ml, yang keempat 400 ml.
Lama waktu penyaringan untuk yang pertama sekitar 17 menit, untuk yang kedua 3 menit, yang ketiga 2 menit, dan yang keempat setengah menit. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana perbedaan warna dan kekentalan sebelum dan sesudah disaring. Sebelum disaring, warna cairan merah agak keruh. Setelah disaring, merah bening. Setelah memperhatikan grafik, jelaskan hubungan kekentalan dengan waktu penyaringan. Semakin kental cairan, maka waktunya semakin lama. Jika volume air untuk campuran diasumsikan sebagai air yang kita minum setiap harinya, dan lama penyaringan diasumsikan sebagai kerja ginjal, jelaskan analisismu. Semakin banyak air putih yang kita minum, maka semakin mudah ginjal bekerja. Apa sajakah penyebab gangguan pada ginjal? Penyebab penyakit ginjal diantaranya kurang minum air putih, gaya hidup tidak sehat, begadang, dan lainnya. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan pada ginjal? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit ginjal antara lain konsumsi air putih cukup tiap hari, istirahat cukup, makan makanan bergizi. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 siap menanggapi? Ya, silakan. Oh iya, yuk. Pola hidup sehat itu apa saja? Contohnya, tidak banyak makan makanan mengandung garam dan gula secara berlebihan, rajin berolahraga, istirahat cukup. Itu gimana, yuk? Sudah? Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita beri applause untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggota, nama saya Muhammad Rul Ngulung. Nama saya Farul Handika. Seperti dengan proses cuci darah dalam video TikTok tadi. Ya. Apa kaitannya kebiasaan minum air putih dengan proses cuci darah dalam video TikTok tadi? Ya. Dalam tayangan TikTok tersebut, seorang sedang melakukan cuci darah karena ginjalnya mengalami kerusakan akibat kebiasaan jarang minum air putih dan sering minum minuman yang berwarna. Nah, selanjutnya, nomor 2. Apa pengaruh volume air yang kita minum dengan sistem kerja ginjal? Semakin banyak air putih yang kita minum, maka akan semakin mempermudah kerja ginjal dalam menyaring darah, diakibatkan dengan waktu yang lebih singkat. Itu ya, itu analisis dari hasil praktikumnya tadi. Apa pengaruhnya tadi volume air putih tadi? Nuril, pengaruh volume air putih dengan sistem kerja ginjal bagaimana, Nuril? Semakin banyak air putih yang kita minum, maka akan semakin mempermudah kerja ginjal dalam menyaring darah. Dibuktikan dengan waktu yang lebih singkat. Ya, ternyata kalau air putihnya itu semakin banyak, kerjanya ginjal itu semakin ringan. Buktinya apa? Ternyata nyaringnya lebih cepat. Gitu ya tadi ya praktikumnya. Ya. Kesimpulannya adalah minum air putih yang cukup sekitar 8-10 gelas atau sekitar 2 liter per hari adalah salah satu upaya untuk mencegah kerusakan ginjal. Sudah? Ya, ternyata ini ya kesimpulannya tadi. Kesimpulannya, minum air putih yang cukup ya, tidak kurang, tidak lebih, sangat penting untuk mempermudah sistem kerja ginjal dalam menyaring darah antara 8-10 gelas per hari atau sekitar 2 liter ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya?
Jadi rangkaian praktikum sudah selesai sampai kesimpulan. Kalau tidak ada yang tanyakan, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Praktikum tadi itu praktikum yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan salah satu sistem kerja ginjal. Di situ yang merah tadi, cairan merah itu diumpamakan sebagai apa? Darah. Kenapa kok harus dicampur dengan tepung? Biar kental. Kenapa kok biar kental? Iya, darahnya kita itu kan kental. Kenapa kok kental darahnya kita itu? Karena isinya sari-sari makanan. Makanya kita tambahkan tepung. Nah, kertas saring itu sebagai apa, anak-anak? Sebagai apa? Iya, ginjal yang spesifiknya adalah glomerulusnya dia itu. Kan di ginjal itu ada bagian-bagian ya. Nanti yang glomerulus itu bentuknya kayak saringan. Ya itu tadi adalah glomerulusnya sebagai saringan darahnya. Ya. Terus apa lagi? Air putih itu diibaratkan tadi sudah ya sama ya air putih. Nah, itu nanti kalau tadi semakin banyak air putihnya, ternyata waktunya gimana anak-anak? Iya. Kadang tadi ada yang 100 mili ya, disaring ternyata 17 menit. Setelah 200 mili itu cepat cuma 3 menit. Tadi ya kelompok berapa? 1. Cuma 3 menit. Sedahsyat itu. Ya. Berarti itu artinya ginjal kita itu ringan kalau semakin banyak air ditambahkan semakin banyak air putih. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kalau tidak mau sakit seperti itu? Iya, jangan lupa konsumsi air putih yang cukup setiap hari. Berapa toh yang harus kita minum? Berapa? 2 liter atau sekitar berapa gelas anak-anak? Iya, sekitar 8 sampai 10 gelas per hari. Gitu ya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga ginjal kita, ya. Sayangi ginjalmu, ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke ya. Pembelajarannya sudah berhasil apa belum tadi ya? Sudah Pak katanya sudah paham, tapi sudah paham beneran apa belum? Coba yang pertama, apa saja sih organ ekskresi pada manusia itu? Imelda. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Imelda. Organ ekskresi itu tadi ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cinta. Oh, empedu. Terus paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang nomor 2, bagaimana sih hubungan sistem kerja ginjal dengan jumlah konsumsi air putih dikaitkan dengan percobaan kalian tadi? Siapa? Andika Setiawan, oke. Semakin banyak volume air putih maka akan semakin nitrogen dan membentuk. Ya, luar biasa ya. Semakin banyak air putih volumenya, maka akan memperingan kerja ginjal. Oke, terus nomor 3. Apa saja gangguan ginjal dan penyebabnya yang sudah kalian pelajari? Siapa ya? Nuril? Siapa? Pak Nuril sudah gantian. Oh, Dias. Ya. Apa saja gangguan ginjal? 1. 500 mili air. Bukan gangguan, penyakit ginjal. Ya, penyakit ginjal apa saja? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Itu penyebabnya diabetes. Terus diabetes apa? Ada 2 diabetes.
penyakit yang ditandai adanya glukosa dalam urin. Berarti diabetes mellitus ya? Diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes insipidus. Penyakit yang menderitanya mengeluarkan urin terlalu banyak. Ya, urinnya terlalu banyak. Terus apa lagi? Albuminuria. Kerusakan pada glomerulus sebagai filtrasi sehingga terlalu banyak albumin atau protein yang lolos dari saringannya rusak, banyak yang lolos. terbuang bersama urin. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk dia. Sudah. Yang terakhir, upaya apa saja yang bisa kita lakukan, upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ginjal. Ayo siapa? Fania, ya. Cukup minum air putih tiap hari sekitar 2 liter. Menjalankan pola hidup sehat. Ya. Tidak tahan kencing terlalu sering. Iya. Jadi upaya sederhana, Cak. Upaya yang tidak butuh modal ya. Yang pertama banyak minum air putih. Yang kedua jalankan pola hidup sehat. Yang ketiga tidak nahan kencing ya. Yang suka nahan kencing dihilangkan kebiasaannya ya. Dan juga menghindari merokok dan minum alkohol. Ya, Dit ya. Menghindari merokok dan minum alkohol daripada nanti mengobati, lebih baik mencegah. Katanya kan sudah paham. Ya kan? Sudah paham kan? Kalau sudah silahkan dikerjakan tes post-tesnya. Buka grup kelas. Saya kirim ke Google Form, saya kirim ke grup kelas, dibuka link Google Form-nya, dikerjakan. Tadi kan pretestnya yang dapat nilai 70 cuma 2 orang, yang lainnya di bawahnya itu ya. Sekarang nilai kalian jauh lebih baik ya. Alhamdulillah. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia? Andika Setiawan, apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini? Apa? Praktikum sama? Iya, sekarang jadi tahu ya. Ternyata manfaat minum air putih itu seperti itu toh ternyata ya. Posternya sudah dibuat. Coba perwakilan kelompok membawa ke depan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sangat bagus sekali, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, materi ginjal sudah selesai. Kita lanjutkan ke paru-paru, kulit, sama hati. Dipelajari di rumah ya. Ya. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Siapa kita? Espan 2. Espan 2. Espan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.